Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Hajj ayat 77 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Raya yang saya muliakan, alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Rahmat dan nikmat Allah masih kita rasakan sampai saat ini, terutama nikmat beriman kepada Allah masih utuh, masih kuat, masih istiqamah, dan nikmat beribadah pada siang ini. Semoga ibadah yang kita laksanakan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berinsalam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita beri judul ceramah zuhur kita adalah kepatuhan orang-orang yang beriman terhadap Allah. Kita sebagai hamba Allah dituntut patuh taat kepada Allah untuk beribadah, karena kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Ayat terungkap dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah kepadaku. Kalau ada orang yang tidak mau beribadat, ditanda tanya agamanya apa itu? Apakah dia Islam? Apa dia kafirun, fasikun, musyrikun, munafikun, murtadun? Kalau dia Islam, dia tetap sediakan waktu untuk beribadah, untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Tapi kalau dia kafirun, fasikun, musyrikun, munafikun, murtadun, bagaimanapun dihimbau untuk beribadah, walaupun Islam agamanya, dia tak akan mau beribadah. Karena ayat Allah ungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri peringatan mereka, engkau ajak mereka atau tidak, mereka tidak akan mau beriman dengan Allah. Mereka tidak akan patuh dan tidak akan taat. Kaum muslimin, tadi ayat kita baca surat Al-Hajj ayat 77. Yang bisa melakukan, mengamalkan ayat ini hanya orang yang beriman dengan Allah.
Ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah olehmu Tuhanmu, dan berbuat kebaikanlah kamu. Ujungnya apa? La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu mendapat menjadi orang yang menang di sisi Allah. Kita ingin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah ini. Ingin kita beruntung, ingin kita menang di sisi Allah. Tapi kita harus mau rukuk. Kita harus mau sujud kepada Allah. Rukuk dan sujud itu tentu kita lakukan Sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau tidak sholat, bagaimana mau rukuk? Bagaimana mau sujud? Bagaimana mau i'tidal? Bagaimana kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tadi ayat juga kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan olehmu sholat dan bayarkan olehmu zakat. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Kaum muslimin dan muslimat, kepatuhan melaksanakan perintah Allah ini hanya orang yang beriman dengan Allah. Bagaimana kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah beriman, sudah berikrar kita raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Setiap kita berikrar, aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Pernyataan ini harus dibuktikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam, 1 hari 1 malam, yang dituntut oleh Allah untuk beribadah tidak semua waktu, Pak. Hanya beberapa menit saja. Kalau sholat 5 waktu, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin tertentu waktu-waktu pelaksanaannya. Mari rutin, continue kita laksanakan sholat. Kalau kita sholat pun mari sempurnakan. Jangan asal jadi. Kadangkala asal jadi sholat utang dibayar lunas indah karena ujlah panggageh. Ketika baca Al-Fatihah sangok sesudah. Ketika ruku tidak ada tumak ninanya, bercerai gerak naik dengan gerak turun. Ketika i'tidal belum tegak lurus sudah sujud ke bawah. Ketika sujud hanya secacah saja ke lantai dahi, melengket sudah. Mari kita robah, Pak. Kalau ada bapak ibu yang seperti itu, robahlah. Nanti nilai ibadah kita akan sia-sia, Pak. Minyak habis, sambal tidak lama, arang habis, basi binaso. Awak Pak ya, tapi pahala tidak dapat. Inilah yang menyebabkan nanti di akhirat, waktu hari berbangkit, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka akan dibangkit dari kubur? Ketika dibangkit dari kubur itulah wujuhu yauma izin khasyiah. Pada hari itu wajahnya akan kusut masaib, wajahnya angker, menakutkan dan mengerikan. Jijik melihat wajahnya, jelek, pontang panting, orang lari melihat wajahnya, Pak. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah itu dalam keadaan serendah-rendah darjat. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Mereka akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Apa sebab? Tentu kita tidak ingin Allah lah ingat kepada kita
amilatun nasibah. Penyebabnya adalah karena amal ibadah yang dikerjakan sia-sia belaka. Ada sholat tapi sholat tidak terima Allah karena ujlah panggageh. Tidak ada bacaan yang sempurna dibaca ketika baca Al-Fatihah, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, baca selawat dan baca salam tidak sempurna. Mari kita robah kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita tidak merubah akan tetap seperti itu selamanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak diri mereka sendiri akan merubahnya. Kalau kita tidak bertekad untuk merubah bagaimana kepada yang baik, akan tetap seperti itu terus menerus, Pak. Kalau kita tidak akan merubah kerja yang salah, kita biarkan saja terus menerus, akan tetap sampai mati seperti itu. Kita perlu hijrah, warrujza fahjur. Segala perbuatan yang menimbulkan dosa tinggalkanlah, hijrahlah. Inilah himbauan kepada kita kaum muslimin dan muslimat supaya kita beruntung, kita menang di sisi Allah. Jangan kita seperti anak ketek bersolatnya Pak melengah kanan melengah kiri. Bacaan tidak ada yang dibaca sama sekali. Kita sudah tua-tua, tentu kita tidak mungkin seperti itu, Pak. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik penutup ajal, mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, la ilaha illallah. Ini harapan kita semua. Senyum, tenang menghadap Allah. Ketika kita dilahat, dikubur, akan terhindar dari siksaan azab kubur sampai hari kiamat. Ketika hari berbangkit, kita akan dibangkit oleh Allah. Wujuhu yauma izin naimah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria, wajahnya gembira, wajahnya menyenangkan siapapun yang melihat. Apa sebab bisa seperti itu? Lisa'iha radiyah, karena usahanya, amalianya, ibadahnya, aktivitasnya diredai oleh Allah. Kalau apa sebagai pedagang, pedagang yang jujur, yang diredai oleh Allah. Kalau apa sebagai aparatur sipil negara, sebagai ASN, mari berbuat yang baik, jangan berbuat kong kaleng kong pengkong. Kalau bapak sebagai pengusaha, lakukanlah harta yang dicari halalan thayyibah. Jangan cari H3S, halal haram hantam saja. Ini menyebabkan kita akan merugi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh jemaah pada siang ini hari Senin, kita masih merasakan bermacam nikmat Allah. Mari kita mulai ke depan, sisa-sisa umur kita yang tinggal ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mari kita semuanya tetap ruku', tetap sujud, tetap menyembah Allah, dan tetap berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita menang di sisi Allah. Orang yang berbuat kebaikan itulah yang akan beruntung di sisi Allah. Teman yang paling setia dengan kita adalah amal ibadah yang kita perbuat, bukan amal orang berkirim-kirim pahala kepada kita yang sudah jadi mayat. Tunggu dulu, belum tentu akan dapat itu, Pak. Karena siapa yang berbuat itu yang akan mendapat. Seseorang kalau sudah jadi mayat, tidak mungkin lagi bisa beramal soleh, kecuali bonus yang bisa akan diterima ketika masih hidup, ada saham yang diperbuat waktu hidup. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Semoga kita dimanapun kita berada akan tetap membagi waktu dan selalu mengabdi kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap menggerakkan hati kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Fa'tabiru ya ulul absar
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.